Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Riak Sabda, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Riak Sabda edisi Jumat tanggal 6 November 2020. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Lukas pada pagi hari ini, Yesus mengajak kita untuk cerdik, seperti dalam Injil ini dikatakan bahwa kita itu harus cerdik. Cerdik berarti ya pandai kita memanfaatkan sesuatu supaya bisa berguna bagi kita. Nah, dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur namun dipuji oleh tuannya, ada poin yang bisa kita ambil, yaitu bahwa apa yang ada di dunia ini rupanya tidak semuanya punya makna yang negatif. Nah, bisa juga dimanfaatkan untuk menyelamatkan, bisa juga dimanfaatkan untuk membantu supaya ya kita bisa hidup lebih baik. Maka dalam perumpamaan Yesus memuji bendahara yang tidak jujur, bukan karena ketidakjujurannya, tetapi Tuhan melihat bahwa dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan dirinya. Nah, maka Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Namun harus diingat bahwa jangan sampai kita juga terlalu mengikatkan diri kepadanya sehingga kita lupa akan apa yang ada di sekitar kita. Nah, terkadang kita sebagai manusia hidup di dunia memang memerlukan hal itu bagi kehidupan kita. Namun jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita punya menghalangi kita untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, Yesus ingin supaya kita mampu untuk melihat situasi, mampu untuk melihat keadaan, mampu untuk melihat peluang dengan tujuan kebaikan untuk menolong orang lain. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman hari ini tentang bendahara yang tidak jujur namun dipuji. Ya, mari kita berusaha untuk melihat dalam diri kita, dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sebagai contoh, ya dalam situasi pandemi corona saat ini, orang dituntut untuk lebih kreatif bagaimana bisa berjuang hidup. Nah, kalau saudara-saudara lihat, teman-teman yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih lihat, saat ini banyak sekali orang yang mencoba untuk mencari jalan yang kreatif agar bisa bertahan. Ya, paling tidak bertahan untuk hidup sehari-hari. Apa contohnya? Contohnya banyak sekarang orang mulai jualan makanan secara online, jual peralatan-peralatan rumah secara online. Nah, situasi pandemi corona yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia tentu saja menyulitkan orang untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, maka setiap orang dituntut untuk punya kecerdikan dan kebijaksanaan bagaimana mengatur dan mengolah hidup supaya bisa lebih baik. Nah, contoh seperti ini bisa kita jadikan inspirasi, dan juga bacaan Injil hari ini bisa kita jadikan inspirasi bagaimana Yesus juga mengajar kita bahwa apa yang kita punya di dunia ini bisa berguna kalau kita sungguh-sungguh manfaatkan dengan baik. Yesus tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya, Yesus tidak pernah melarang kita untuk punya harta, tetapi yang Yesus inginkan adalah kalau kita punya harta, kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, mengapa tidak kita lakukan? Kita lakukan itu demi keselamatan sesama, supaya kita juga memperoleh keselamatan.
Bapak Ibu saudara-saudari, para pendengar setia Reksabda yang terkasih, mari kita bersama-sama kita berusaha dalam situasi pandemi corona ini, kita berjuang bersama. Banyak orang yang sulit mencari pekerjaan, banyak orang yang sulit untuk mengongkosi kehidupannya sehari-hari. Nah, kita dipanggil untuk menjadi manusia yang cerdik. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang mampu melihat situasi dengan tujuan untuk membantu dan menyelamatkan orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama, terutama untuk situasi dunia ini, untuk diri kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita yakin bahwa ada harapan baik, ada harapan bahwa semuanya akan segera berakhir dan kita bisa pulih, bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, mari kita merenungkan, mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, dan juga apa yang menjadi usaha-usaha baik kita, Tuhan berkati. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita, potensi-potensi yang baik yang ada dalam diri kita untuk keselamatan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.